Kayaknya kali ini kita berhasil. Saya nggak ngeliat ada orang Datuk Maringgi yang ikutin kita. Begitu kita keluar kota, Datuk Maringgi nggak akan bisa apa-apa. Kenapa? Kamu masih takut? Datuk Maringgi itu nggak akan tahu kita di mana. Bukan masalah itu, Sam. Saya bingung. Di satu sisi, saya pengen lari sama kamu. Tapi di sisi lain, saya nggak tega ninggalin Papa. Dia berkorban demi saya, Sam. Papa kamu nyuruh kita pergi jauh dari sini. Nanti, setelah semuanya tenang, kita bisa kabarin papa kamu. Dan papa kamu bisa nyusul kita. Itu nggak mungkin. Maaf, Sam. Saya nggak bisa ngorbanin Papa demi mengejar kebahagiaan buat saya sendiri. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup, Sam. Lalu, mau kamu apa? Kita nggak usah bersembunyi di luar kota. Kita sembunyi di Jakarta aja. Jadi, kalau keadaan memungkinkan, sewaktu-waktu kita bisa ketemu sama Papa. Gak mungkin, Siti. Datuk Maringgi pasti nemuin kita. Saya harus ambil resiko. Oke. Kalau gitu, kita cuma punya satu pilihan. Kita pergi, sekalian dengan papa kamu. Kita pergi sama-sama, menjauh dari Maringgi gila itu. Mudah-mudahan Datuk Maringgi nggak curiga kita akan ngambil Papa ya. Fatimah, Siti kabur dari sini. Samsul kelihatannya pantang menyerah. Karena Samsul, saya tidak bisa merebut hati Siti Nurbaya. Saya ini juga baru pulang, Datuk. Semestinya sih sekarang Samsul sedang terbaring tidak sadar di kamarnya. Karena tadi sebelum saya pergi, saya sudah menyuruh Irma untuk menyuntik dia. Dan menurut perhitungan, seharusnya baru besok sore dia baru sadar lagi. Datuk, apa bisa tutup teleponnya dulu sebentar? Saya mau ngeliat Samsul di kamar Siti. Indah Paralu, saya tidak paralu bukti. Samsul itu panjang akalnya. Saya yakin dia bisa ngadalin si Toha dan anak kamu. Saya telepon Toha berkali-kali tapi tidak menjawab. Hanya dijawab oleh operator mailbox. Kamu tidak paralu bingung. Saya bisa perkarakan dan bisa perkirakan akan mana saja mereka pergi. Siti tidak bakalan mau kabur tanpa bapaknya. Perhitungan saya, dia pasti sedang ke sana untuk menjemput Baginda Sulaiman dan membawa si lumpuh itu ikut kabur. Lalu saya harus apa, Datuk? Kamu pernah bilang bahwa kamu merasa diperlakukan sebagai pembantu oleh Baginda Sulaiman. Sekarang saatnya kamu membalas dendam. Soal cara terserah dengan kamu. Iya, Datuk. Benar sekali. Saya akan kirim Duloh untuk membantu kamu. Siapa tahu dugaan saya tidak meleset. Tapi sebagai langkah awal, tutup semua pintu dan jendela, termasuk pintu pagar. Baik, Datuk. Kerjain Baginda Sulaiman. Kalau Siti mendengar bapaknya berteriak kesakitan, dia pasti kembali ke saya. Cepet banget sih Duloh nyampe. Fatimah! Fatimah! Jangan kabur loh! Buka pintunya! Fatimah! Fatimah! Buka pintunya! Percuma ya kalau kamu mau macam-macam ya.
Kalau kamu memang berani sama perempuan, ayo silakan pukul. Ayo pukul. Sebentar. Kayaknya kita perlu ini. Ayo, Sam. Percuma, Siti. Papa kamu udah nggak sadar. Tuh, lihat. Kita harus pergi dari sini sebelum anak buah Datuk datang. Ayo cepat, Siti. Siti, hati-hati kamu. Mau kemana kamu? Hah? Mau kemana? Cepat lari, Siti! Kemana saja kamu? Berkali-kali ditelepon, tidak menjawab. Maaf, Datuk. Saya salah pencet, Datuk. Jadi belnya mati, Datuk. Lalu barusan bagaimana kamu tahu kalau saya yang menelpon kamu? Bohong! Saya tidak melarang kamu main perempuan kabau. Tetapi jangan lalaikan tugas kamu. Siti dan Samsul pasti ke rumah Fatimah untuk menjemput Bagindo. Cegat dia. Bawa Siti kemari. Lalu bagaimana Samsul, Datuk? Habisi dia. Bikin seperti kecelakaan. Baik, Datuk. Gimana keadaannya? Saya bingung, Sam. Mulut Papa ngeluarin busa terus. Kita bawa dulu papa kamu jauh dari sini. Baru kita pikirin perawatannya. Sekarang, kita sama-sama berdoa aja buat dia. Sinin, biar saya bicara. Gimana, Fatimah? Anda terlambat, Mr. Maringgi. Bajingan kamu. Kamu yang bajingan. Saya terpaksa harus menyelamatkan Siti dan Om Baginda dari kebuasan kamu. Sekarang kamu udah nggak bisa berbuat apa-apa. Anak buah kamu dan Fatimah sudah mati. Goodbye, buaya tua. Tidak ada satu setan belang pun yang bisa merampas Siti Nurbaya dari tangan saya. Kantor polisi? Ya, dengan siapa saya bicara? Datuk Maringgi. Atasan saudara pasti kenal siapa saya. Istri saya diculik. Baik, secepatnya kami akan bantu. Pa? Apa? Siti, ini kamu, Nak? Iya, Pak, ini saya. Kita di mana? Samsul mau ngebawa kita pergi dari Jakarta. Sekarang kita lagi di jalan, Pak. Alhamdulillah. Terima kasih, Sam. Om nggak usah bilang terima kasih sama saya, Om. Ini udah kewajiban saya. Om harus bertahan, Om. Sebentar lagi kita keluar Jakarta. Kayaknya uang kita habis, Om. Kita nggak bisa beli tiket. Pa
Papa punya teman yang bisa bantu kita. Papa! 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 Dia nggak sadar lagi. Sekarang kita harus gimana dong, Sam? Saya mau coba pinjam sama Tante Mila. Ya udah, sekarang kamu telepon aja. Nggak usah. Rumahnya udah nggak jauh dari sini. Ya, Datuk. Si Kadal itu sudah lari dari rumah Fatima. Maaf, Datuk. Kadal itu siapa, Datuk? Repot kalau bicara dengan Pandia. Ongo, otak beku seperti kamu. Siapa lagi kalau bukan Samsul? Dia sekarang mencoba lari melalui airport. Buruan susul dia. Baik, Datuk, baik. Kalau ketemu Kadal itu, habisin dia. Capek saya melihat dia. Ah, itulah, Datuk. Dari dulu juga kan saya bilang, habisin saja si Samsul itu. Kabau! Siapa suruh kamu kasih komentar? Pandia! Kamu tunggu di sini ya. Jangan keluar dari mobil. Jangan lama-lama, Sam. Kondisi Papa makin parah. Bicara kalau Yu sudah meninggal, tapi dia dengar juga kalau Yu masih hidup, tapi Yu nggak pernah kelihatan. Saya tahu, Tante. Oh no, Sam, please don't call me Tante. You always lupa ya. Sorry, mereka menculik saya, Tante. Dan saya ditidurkan pakai obat bius. No, itu pasti kerjanya orang suruhan Datuk Maringgi. Termasuk Irma dan Fatima. Sam, please, come in. Ayo masuk. Saya harus cepat-cepat, Tante. Siti sama Om Baginda nunggu di mobil. Oh iya? Kami perlu uang untuk keluar kota dengan pesawat malam ini juga. Oke. Just a minute, oke? Sam, kalau you sudah sampai di luar kota, please call me, telepon Mila, oke? I bisa kasih uang lebih banyak lagi, ya? Makasih banget, Tante. Tolong jagain Papa. Tolong sampaikan maaf saya sama salam saya ke Papa. Sam, don't think about your father. That's my responsibility. Gak usah pikirin Papa kamu, Sam. Biar itu jadi tanggung jawab Mila. Oke? Yang penting, you baik-baik aja. Dan juga Siti. Mila gak mau kalian kenapa-kenapa. Oke? God bless you all. Semoga Tuhan selalu memberkahi kalian. Brengsek! Ya, Saya lihat mobil Baginda Sulaiman, Datuk. Yang bawa kalau bukan Toha pasti Samsul. itu pasti dia. Si Toha sampai sekarang belum menghubungi saya. Telepon di rumah Fatima juga tidak diangkat-angkat. Yang penting kamu catat platnya sama jenis dan warna mobilnya. Saya mau lapor polisi.
Kamu lapar? Iya, Sam. Saya juga. Saya beli makanan dulu ya. Kamu tunggu di mobil. Kalau kamu ada apa-apa, kamu tekan klakson terus. Ya? Mbak, minta paket 5, Iya. 3 buah. Itu sepertinya mobil yang dilaporkan dicuri penculik istri Datuk Maringgi. Segera cari informasi dan informasikan. Cepet, Mbak. Iya. Udah. Nih, Iya, makasih ya. makasih, Mbak. Mbak. Tadi kayaknya saya ngeliat orang bawa pisau gitu, Mbak. Kayaknya mau rampok deh. Jangan nakut-nakutin gitu dong, Mas. Mbak, hati-hati ya. Oh, iya. Benar, memang itu mobilnya. Ayo kita ke sana. Mbak, lihat orang yang dari sini tadi nggak? Jangan, Mas. Ya sebentar, saya mau nanya dulu. Rampok! Aduh, Mbak. Jangan bergerak! Tolong! Tolong! Rampok! Tolong! Ayo, kita ke sana. Jangan bergerak! Apa-apaan? Jatuhkan pisau kamu. Tenang, Pak. Buru dia. Brengsek! Jangan menghina petugas ya. Bawa kantor. Ayo bawa dia. Nyaris aja. Tadi tuh saya takut banget, Sam. Saya bisa ngebayangin gimana kalau kamu ketangkep polisi, terus si Maringgi itu nuduh kamu yang enggak. Terus terang, saya juga takut banget, Siti. Untung aja kasirnya saya bisa bikin teriak-teriak. Kalau nggak tahu deh. Kamu mau roti? Nggak usah. Udah nanggung. Airport udah deket kok. Papa kenapa? Papa udah nggak kuat lagi. Tinggalkan saja Papa di sini, Nak. Sam, kita harus ngebawa Papa ke rumah sakit. Harus, Sam. Kita nggak bisa nerusin perjalanan dengan kondisi Papa yang kayak gini. Ayo, Sam, please. Permisi sebentar, Pak. Saya bisa menelpon ke Datuk. Silakan. Halo? Ini saya, Datuk. Tidak usah basa-basi. Bagaimana? Sudah kamu bantai keledai itu? Dia lolos, Datuk. Dia lolos? Iya, dia mengakalin kasir supermarket dan menuduh saya merampok. Lalu kasir itu teriak, Datuk. Dan tiba-tiba bapak polisi yang menangkap dia berbalik menangkap saya, Datuk. Dasar otak udang. Bisanya kamu cuma main perempuan. Semestinya kamu saya cincang untuk saya jadikan makanan buaya. Kebau! Kabur, otak udang. Abodo dipelihara.
Gabau, jangan cengeng kamu. Saya sudah jelaskan kepada mereka. Mereka akan atur pembebasan kamu secepatnya. Ini saya Datuk Fatimah. Masih hidup kamu? Saya kira kamu sudah mampus. Saya tadi sudah berusaha untuk menghalangi Datuk. Tapi Samsul dan Siti kayak orang gila. Bukan saya aja yang hampir mati. Toha sampai sekarang belum sadar. Irma juga pingsan. Saya tidak mau cerita panjang lebar. Intinya kamu sudah gagal menjalankan apa yang saya inginkan. Saya akan ambil kembali rumah itu. Tapi saya yakin mereka tidak akan keluar kota. Tadi saya sempat menyuntik Baginda sebelum dia sadar. Pasti dia sekarang overdosis dan pasti mereka akan bawa dia ke rumah sakit. Saya akan mencek semua rumah sakit. Nanti saya akan lapor lagi ke Datuk. Akhirnya kemenangan tetap berpihak kepada Datuk Maringgi. Kamu nggak usah khawatir. Papa kamu kan udah ditangani dokter. Saya yakin dia pasti sembuh. Gimana keadaannya, Dok? Cukup berat. Bapak ini overdosis. Tapi Bapak masih bisa sembuh kan, Dok? Mudah-mudahan. Paling tidak butuh waktu. Kira-kira berapa lama, Dok? Saya tidak bisa memastikannya. Paling tidak sekitar 4 atau 5 hari dengan merawat intensif di sini. Kita permisi dulu, Dok. Datuk Maringgi kan nggak tahu papa kamu dirawat di sini. Gimana kalau kita berangkat sekarang? Nanti setelah 4 hari, saya akan ngejemput papa kamu lagi. Enggak, Sam. Saya nggak tega ninggalin Papa. Papa nggak punya siapa-siapa lagi. Gimana kalau saya suruh Tante Mila buat ngerawat papa kamu selama papa kamu di rumah sakit? Terus gimana? Kamu mau kamu ditangkap lagi sama Datuk Maringgi? Terus kamu diseret ke rumahnya? Kamu mau begitu? Saya tahu, Siti. Ini semua pasti berat bagi kamu. Tapi semuanya akan beres. Kamu harus percaya ke saya. Tante Mila itu orangnya baik. Dia pasti bisa ngurusin papa kamu. Nanti setelah 4 hari, saya akan kembali untuk ngejemput papa kamu. Kamu tenang aja. Saat ini, kita nggak bisa lakuin apa-apa lagi. Apa yang bisa kita lakuin? Saya udah berjanji, Siti. Saya janji sama papa kamu, saya harus tetap ngejaga kamu. Tapi sekarang, keluar dari kota ini, hanya itu yang bisa kita lakukan, supaya kamu bisa selamat dari Datuk Maringgi. Yuk. Gimana, Pak? Sudah agak enakan? Pak, saya mau... Papa sudah tahu apa yang mau kamu katakan, Nak. Kamu harus tinggalkan tempat ini.
Tinggalkan Papa di sini, nak. Mama. Dengarkan baik-baik kata-kata Papa, nak. Papa tidak akan apa-apa. Kalian harus pergi dari sini. Tolong jaga Siti, Sam. Saya janji, Om. Saya akan jaga Siti dengan nyawa saya. Terima kasih, Sam. Sekarang kalian pergi secepatnya. Sebelum semuanya terlambat. Saya sayang sekali sama Papa. Papa juga sayang sama kamu, nak. Saya pergi ya, Pak. Sekarang saya sadar, sesungguhnya saya yang bodoh. Saya menggaji para penjilat, pencari muka, yang cuma bisa menyenangkan saya. Tapi soal kerja, semua tidak ada yang becus. Saya sudah tahu di mana Baginda Sulaiman dirawat. Ada yang bisa saya bantu? Pasien ini mertua saya, dokter. Bisa kita bicara sebentar? Silakan. Saya ingin memindahkan mertua saya ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Kalau boleh, saya memperkenalkan diri. Saya Datuk Maringgi. Datuk Maringgi yang... Iya. Saya mempunyai banyak saham di beberapa pabrik farmasi. Nama saya Handoko, Datuk. Senang sekali berkenalan dengan Anda. Perusahaan Anda kan yang mensponsori beberapa seminar kami. Selama ini saya hanya mendengar nama Anda saja. Saya tidak suka popularitas. Toha baru saja menculik Siti sama Samsul. Kalau kamu macam-macam, seperti yang saya mereka akan dibuang ke kolam buaya. Saya Kamu tahu itu? Mertua saya ke rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap. Bisa, dokter? Bisa, Datuk. Bisa. Saya akan siapkan ambulan ya. Tidak perlu. Bantingan ambulan lebih keras daripada bantingan mobil saya. Karena perjalanan agak sedikit jauh. Apa bisa mertua saya dikasih suntik penenang biar tidak merasa capek, dokter? Bisa, Datuk. Bisa. Yuk, waktu kita nggak banyak. Kenapa lagi? Perasaan saya nggak enak, Sam. Kamu nggak usah khawatir. Tante Mila udah dalam perjalanan kok ke rumah sakit. Yuk.